Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kawan-kawan semua Allah senantiasa berikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Allah karuniakan rezekinya yang halal, yang banyak, yang berkah, yang berlimpah. Allah mudahkan segala urusannya. Allah berikan solusi dari setiap permasalahannya. Apapun yang kawan-kawan inginkan, yang kawan-kawan cita-citakan, mudah-mudahan Allah senantiasa kabulkan segala hajat, keinginan. Mau itu hajat yang kecil, yang besar, yang lebih besar lagi, semuanya. Hajat-hajat kawan-kawan, cita-cita kawan-kawan, segala keinginan, harapan, mudah-mudahan Allah senantiasa kabulkan. Baik, hari ini sesuai dengan permintaan kawan-kawan ya, ada sebagian yang komen, yang japri ke saya, bagaimana sih sesungguhnya perjalanan kehidupan saya. Ya, kalau di materi kan itu secara teori. Nah, prakteknya seperti apa? Mungkin hari ini saya ingin memberikan judul yang tepatnya sih adalah keberanian dalam berdoa yang besar atau bermimpi yang besar itu akan mempengaruhi kualitas ibadah kita. Jadi judul hari ini adalah keberanian dalam berdoa yang besar atau keberanian dalam bermimpi yang besar itu akan mempengaruhi kualitas ibadah kita. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kawan-kawan semua, karena kemarin juga saya sudah memberikan cuplikan demi cuplikan dari buku ensiklopedia Leadership Management Muhammad karya Dr. Muhammad Syafi'i Antonio tentang bagaimana sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupannya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani bisnis, ya, menjadi seorang pembisnis itu lebih lama dibanding masa kerasulannya. Menjadi seorang bisnis 25 tahun, menjadi seorang rasul 23 tahun. Ini artinya apa? Ini artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita untuk supaya kita bermimpi yang besar, untuk supaya kita memiliki memiliki kebebasan finansial. Agar supaya apa? Agar ketika kita memiliki harta yang banyak itu semata-mata kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah miskin, ya. Karena ini mengajarkan kepada orang-orang yang memang sampai saat ini masih kategori itu untuk supaya bertahan, tidak sampai menjaga diri untuk tidak sampai meminta-minta. Lalu kemudian Rasulullah memberikan solusi untuk bisa keluar dari kemiskinan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah hidup sederhana. Jadi dari miskin sederhana. Kenapa? Itu pun mengajarkan kepada kita untuk kita pun hidup sederhana. Lalu kemudian Rasulullah pun pernah kaya, ya, pernah kaya. Supaya apa? Supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita agar harta yang kita miliki ini semata-mata untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkap semuanya. Uswatun hasanahnya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita. Nah, lalu materi-materi yang sudah kemarin kita bahas ya, bahwa ketika misalkan kita berkeinginan untuk teh saya mah gaji 2 juta cukup buat saya makan. Artinya nih niatnya masih sempit karena kita masih memandang bahwa kita ini kebutuhan kita hanya untuk diri kita sendiri, kebutuhan kita hanya untuk keluarga kita sendiri, tapi kita tidak memperluas niat kita. Coba kalau ketika misalkan kawan-kawan memiliki niat, saya pengen punya penghasilan 20 juta, kenapa? Karena saya kepengen ngebantu ini, saya pengen bikin ini, pokoknya semuanya niat-niat itu kebermanfaatan untuk sebanyak-banyaknya orang. Baik kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dulu ya pertama kali, ya katakanlah perjalanan kehidupan saya itu dimulai ketika setelah menikah. Seperti yang sudah kawan-kawan ketahui dulu ya, memang Allah mendidik saya, menjadikan saya tinggal di rumah saudara, di rumah uas saya itu dididik luar biasa. Sehingga itulah kemudian yang menjadi modal saya ketika saya sudah menikah. Gitu, saya harus menghadapi segala kondisi yang memang yang harus saya jalanin. Nah, kondisi-kondisi seperti itulah akhirnya memotivasi saya
untuk bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada pada saat itu. Nah, kaitannya dengan judul yang tadi sudah saya sampaikan, keberanian dalam berdoa yang besar, ya, berdoa yang besar atau bermimpi yang besar itu mempengaruhi kualitas ibadah kita. Kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini materi kali ini saya langsung cerita saja. Jadi pertama kali saya menikah, alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang memiliki suami yang ya dalam kondisi hidup sederhana. Ya, ketika itu saya mendapatkan kamar nih, jadi kamar saya yang saya tempatin bersama suami itu benar-benar kamar yang sangat kecil sekali gitu ya. Atapnya juga nggak ada, langsung asbes gitu. Lalu kemudian ya merasa panasnya luar biasa karena atasnya asbes, kemudian atapnya juga pendek gitu, kamar kecil, wah pokoknya luar biasa dah. Sehingga ketika itu bapak saya ya, yang kebetulan mungkin ya di rumah, kondisi di rumah saya di Sukabumi tidak seperti itu, ada setiap hari gitu, konon katanya sih gitu, yang diceritakan oleh karyawan di rumah bapak itu sering menceritakan kepada saya, teh bapak sekarang mah tiap hari nangisin teteh katanya gitu kalau di warung nih. Kenapa emang? Iya katanya sekarang teteh udah dibeli sama orang, gak bisa disuruh pulang, mana sekarang kondisinya seperti itu. Wah pokoknya benar-benar memperhatinkan lah gitu ya. Lalu lihat lagi kondisi kamar mandi waktu itu sampai ya masih beralaskan tanah ya. Jadi ketika misalkan saya mandi itu harus kecipratan lagi kotorannya. Nah, tapi waktu itu saya berpikir ya yang seperti yang dibahas di materi 22 yang sudah saya sampaikan, saya berpikir bahwa saya ini harus sukses dengan kerja keras gitu. Saya harus mendapatkan impian demi impian saya ya dengan kerja keras gitu. Sehingga ketika itu yang saya lakukan membabi buta pekerjaan. Saya benar-benar banting tulang pekerjaan. Sehingga akhirnya saya mendengarkan atas izin Allah ya ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur, lalu kemudian saya merubah kebiasaan-kebiasaan itu dengan memakai cara-caranya Allah untuk bisa sukses, cara-cara yang memang diperintahkan Allah untuk bisa mendapatkan kesuksesan itu. Nah lalu kemudian ketika mulai berubah, saya berdoa waktu itu. Apa doanya cuma gini, ya Allah saya udah nggak enak banget ini, sholat udah nggak enak ya, tidur udah nggak enak, kondisi panas. Saya kepengen deh punya kamar yang agak legaan, yang agak luasan, supaya nanti saya bisa nambahin lemari gitu ya. Kemudian saya juga bisa beli kulkas di kamar saya bisa punya pokoknya niatannya masih niatan sempit lah gitu waktu awal mula nih. Nah akhirnya alhamdulillah tuh Allah kasih rezeki ya lewat suami saya tentunya. Kemudian saya juga karena waktu itu di awal pertama kali nikah saya juga jualan es ya, alhamdulillah ada aja lah gitu rezekinya ya, sehingga ketika itu bisalah merenovasi kamar sehingga kamar itu menjadi agak sedikit luas gitu. Nah terus saya bilang wah ini dikabulin ya sama Allah, ya udah deh saya doa lagi. Doanya apa? Ya Allah saya pengen memperbaiki kamar mandi saya biar pakai keramik, biarin deh keramiknya bolong, maksudnya tidak sama warnanya gitu ya, ada yang biru ada yang coklat gitu, biarin deh yang penting pakai keramik gitu, biar nanti ketika saya mandi ini saya tidak kecipratan tanah. Nah saya doa begitu tuh, artinya saya tuh dulu awal-awal doa ya mungkin seperti kebanyakan kawan-kawan yang doanya belum berani besar ya, masih banyak ketakutan nih, kayaknya terlalu besar nih saya berdoa nih, udah deh ini aja. Nah yang saya lakukan dulu, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah sama seperti kawan-kawan, udah deh ini aja deh, saya nggak enak minta besar-besar sama Allah. Padahal kita tahu sekarang kita sudah tahu semua bahwa ketika kita yakin bahwa Allah itu yang maha kaya, Allah itu yang maha kuasa, Allah itu yang maha mewujudkan segala hajat dan cita-cita kita, maka jangan sekali-kali kita minta yang kecil-kecil. Sekarang sudah harus berubah, kita harus minta yang langsung besar, manfaat yang luas gitu ya. Cita-cita kita, doa kita harus kita perbaiki. Nah kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa minta kamar mandi, akhirnya dikabulin juga
tuh. Waduh, ini kok kayaknya sekali minta Allah kasih rezekinya, tapi rezekinya memang cukup buat bikin kamar mandi itu, karena saya doanya dulu seperti itu. Doanya, ya Allah nggak apa-apa deh, ini lantainya keramiknya beda-beda warna, yang penting kan udah nggak pakai tanah lagi gitu ya. Akhirnya dikabulinnya begitu, cukup untuk membeli semen ya, kemudian pasir, dan keramiknya itu minta. Keramiknya itu asal ada orang yang membuang keramik itu bekas orang yang bikin rumah, kita minta. Terus sebagian beli juga kan, tentunya kalau misalkan keramik-keramik yang sisa-sisa itu ada, berarti kan kita beli juga nggak terlalu banyak. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan perjalanan materi yang setiap hari saya dengarkan dari ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur, lalu kemudian saya sedikit demi sedikit saya rubah doa saya rubah keinginan saya rubah harapan saya bilang sama Allah, ya Allah, ya saya minta yang kecil Allah kasih juga, saya nggak mau sekarang minta yang kecil, saya mau yang besar sekaligus. Hanya ketika itu saya baru memberanikan diri berdoa ya, meminta umroh, kemudian meminta rumah, meminta kendaraan dan sebagainya. Saya tulis di dinding. Nah, kebetulan di kamar saya ini ada kaca yang besar, memang buat ngaca. Di samping kaca itu saya tulis semua keinginan dan cita-cita saya, termasuk saya kepengen banget punya HP waktu itu, punya HP BB. Awal mulanya kenapa saya pengen punya HP BB, BlackBerry ya, dulu masih in banget. Saya waktu itu berkunjung ke kampus saya di UIN Syarif Hidayatullah. Waktu itu saya ketemu sama teman, terus akhirnya dia minta pin BB lu berapa? BB apanya BB? BB lu norak banget sih, BB lu kagak tahu. BB dong sekarang mah trennya BB. Emang BB yang kayak gimana? Nih kayak gue nih, gue udah punya BB. Wah, dari situ tuh saya kepengen banget punya BB, pin BB. Akhirnya saya tulis juga di situ, ya Allah saya pengen punya BlackBerry Gemini waktu itu. Udah. Nah, itu kalau misalkan cita-cita dan harapan kita dicatat, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah ya, kita semakin kita meminta sama Allah, itu lambat laun, itu keinginan yang sangat banyak itu satu persatu akan kita coret ya. Dari mulai BlackBerry Gemini, alhamdulillah udah kita miliki, coret. Apalagi misalkan coret sampai akhirnya semua keinginan kita itu, ya Allah, semuanya ini udah dicoret semua, artinya semuanya udah terwujud semua ini gitu. Nah, akhirnya ketika itu saya berubah tuh sama suami saya sering diskusi ya sama suami juga kan kebetulan memang bukan background pesantren, tapi luar biasa semangat untuk belajarnya ada, semangat untuk saya ngajakin, ya ayo ya kita berubah ya. Awalnya juga suami saya bilang, emang kita bisa ya yang ya bisa punya mobil, bisa punya, ya Allah ya bisa ya, kita punya Allah, saya yakin kan berkali-kali seperti itu. Akhirnya ikut juga lah gitu. Nah, ketika itu saya sama suami bilang, kita nanti pengen punya rumah di mana ya gitu kan, di mana aja deh ya, pokoknya kita punya rumah. Awal mula saya ngomong seperti itu. Nah, terus akhirnya ketika kita ini ketemu sama bapak ya, orang tua saya di Sukabumi, bapak cuman bilang gini, teh, bapak mah doain teteh kalau misalkan suatu saat nanti teteh punya rumah, cari teh rumah yang memang dekat dengan masjid gitu, karena kalau misalkan teteh rumahnya dekat dengan masjid, insya Allah nanti bapak sering-sering nginep di rumah teteh. Kan tahu sendiri kalau saya di rumah di Sukabumi, posisi rumah saya dengan masjid itu berhadapan ya, sehingga bapak ya alhamdulillah tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Itu mungkin yang menyebabkan akhirnya bapak mengatakan seperti itu kepada saya dan suami. Nah, paslah kita lihat di depan masjid ya, jadi dari rumah itu sekitar 100 meter lah dari rumah tinggal mertua ke kebun yang kosong itu, kemudian di depan kebun kosongnya itu ada masjid. Nah, disitulah paslah akhirnya kita minta sama Allah untuk bisa bikin rumah di situ. Kita bilang sama Allah, ya Allah di sini aja deh, saya punya rumahnya di sini aja deh. Waktu itu saya juga belum tahu ini yang punya tanah siapa, tapi setiap kali saya lewat ke situ sama suami saya lewat sama anak saya, selalu saya katakan sama anak saya,
kakak, insya Allah nanti kita punya rumah di situ. Kawan-kawan tahu waktu itu saya udah beli kebun itu apa belum? Belum kebeli. jangan Jangankan beli, saya juga nggak tahu yang punya kebun itu siapa. Pokoknya tapi kita yakin, benar-benar kita bilang sama Allah seperti itu, ya Allah di sini aja saya pengen punya kebun, di sini aja ya Allah saya nanti pengen punya rumah. Akhirnya ketika itu karena suami juga ya hobi ngegambar, desain rumah gitu, kita bikin tuh desain rumah sesuai dengan tanah yang kita pengenin. Bikin rumah itu sampai ngedesain itu berpuluh-puluh kali ya, desain ini salah, oh ini kurang nih, yang ini kurang, tapi semuanya kita membuat rumah itu semuanya memang sudah kita desain untuk sebanyak-banyaknya manfaat untuk orang lain. Kawan-kawan kalau misalkan ke rumah saya itu pasti kawan-kawan tahu ya, rumah saya ini waktu pertama kali rumah ya belum ada smart home Quran, gedung 3 lantai belum ada, itu baru rumah saja. Itu kamarnya ada 5, dan hampir semuanya tidak ada kamar yang besar, semuanya kamar kecil. Ya memang kita desainnya memang diperuntukkan untuk anak-anak. Nanti ketika misalkan kita punya rumah, ya kita pengen punya rumah kita manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang-orang gitu ya, orang yang ngaji. Begitulah perjalanan awal mula saya pengen punya rumah. Nah ini bisa dicontoh juga oleh kawan-kawan. Kawan-kawan punya apa nih, misalkan ya pengen punya rumah, rumahnya pengen di mana, itu harus sampaikan sama Allah. Sampaikan, walaupun Allah tahu nih hati kita itu pengen punya rumah seperti apa, tapi Allah itu senang banget kalau kita ngadu sama Allah. Allah itu senang kalau kita sering me time sama Allah. Allah itu senang kalau kita sering bercerita sama Allah. Makanya saya sekali sekali lagi saya katakan sama kawan-kawan semua, ketika kita misalkan berdoa kita tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa sendiri. Karena saya pun pakai bahasa sendiri, saya pakai bahasa Indonesia, malah saya pakai bahasa yang bahasa itu saya katakan seperti saya lagi ngobrol sama temen itu. Saking kita itu menjaga bahwa Allah itu bukan siapa-siapa kita lagi. Allah itu udah seperti ya Allah, best friend kita, udah seperti sahabat kita. Bedanya kalau kita curhat sama temen itu hanya memberikan saran aja, tapi tidak bisa mewujudkan. Ya kawan-kawan cerita nih, gue lagi ini nih, lagi nggak punya duit gitu. Ya udah, lu sabar aja, paling begitu doang. Tapi nggak bisa mewujudkan ngasih makan setiap hari kita gitu ya, ngasih kita kerjaan, nggak bisa gitu. Tapi ketika misalkan kita curhatin sama Allah, bukan cuman Allah itu mendengarkan keluh kesah kita, tapi Allah mewujudkan segala apa yang kita harapkan. Ya kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini luar biasa. Saya punya rumah itu, saya itu sampai setiap ya kalau dibilang mas setiap hari weekend gitu ya, Sabtu Minggu gitu ya, karena sekarang udah nggak bisnis lagi, bisnis MLM lagi, jadi biasanya kan kalau MLM Sabtu Minggu tuh lebih sibuk ya, karena ikut seminar lah, presentasi lah, macam-macam lah gitu ya. Nah ketika itu Sabtu Minggu saya keliling tuh sama suami tuh, keliling ke rumah-rumah, ke perumahan-perumahan yang ada di Cibubur, yang ada di mana-mana dah. Saya keliling, saya lihat. Kalau ditanya sama satpam, mau kemana pak? Saya mau keliling aja pak, mau lihat-lihat rumah. Lihat-lihat rumah siapa? Ya mungkin dia curiga, takutnya saya pencuri atau enggak pak, saya mau nyari inspirasi. Selalu saja seperti itu. Akhirnya kita berhenti di suatu tempat, misalkan rumah itu yang menurut kita bagus, kita datengin orangnya. Ini benar-benar luar biasa. Kita datengin, assalamualaikum pak, iya mau ketemu siapa? Mau ketemu bapak ini rumahnya bagus banget pak, ya Allah pak saya kepengen banget pak punya rumah. Coba kawan-kawan pernah nggak kayak gitu? Kalau saya sama suami seperti itu sampai kita dipersilahkan masuk ke dalam gitu, ini kamarnya, ini dapurnya, ini desainnya seperti ini seperti itu. Terus akhirnya dia nanya, emang bapak belum punya rumah? Belum pak, doain ya pak. Ya iya kita doain gitu. Kadang-kadang ya seperti itu yang kita lakukan ya, akhirnya mencari inspirasi, oh iya seperti ini. Makanya mungkin kayak desain rumah saya ini ya, ini mungkin pertama kali nih yang ada di Kampung Payangan. Karena kita nyomot sana sini gitu ya, seperti itu. Baik kawan-kawan semua, jadi saya setiap waktu ketika saya lewat tuh kebun itu, saya cuma minta sama Allah, ya Allah
tidak ada yang tidak mungkin ini bagimu ya Allah. Saya cuma berharap sama Engkau ya Allah. Saya pengen banget ya Allah rumah saya di depan masjid, karena ini adalah harapan saya, harapan suami, ini adalah harapan orang tua juga yang ingin rumah saya itu di depan masjid. Tapi saya nggak tahu ini rumah punya ini kebun punya siapa. Sampai akhirnya ketika itu karena saya masih aktif di perusahaan tazkiyah, nah saya pokoknya dilalanya Allah nunjukin aja jalannya. Nah kebetulan yang punya kebun ini itu tetangga di kantor di mana saya bekerja. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi ketika itu pokoknya singkat cerita lah, saya dipertemukan sama orang yang punya kebun itu. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu udah deal harganya. Saya dan suami udah janjian mau ketemu sama beliau ya ke rumahnya dengan membawa 15 juta. Tapi sebelum itu saya minta doa dulu sama bapak, mama, saya telepon, ma, alhamdulillah nih udah deal nih, ma harganya. Udah, emang tetap punya uang? Enggak ma, doain aja pokoknya gitu ya. Terus sama mama mertua juga sama mama, kita udah deal nih harganya nih ma, gitu. Doainnya ma ya, emang lu udah punya duit? Kagak ma. Lalu gimana? Yang ada malah diomelin gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi ketika itu mak mertua tuh waktu itu kepengen banget datang ke anaknya yang besar, dan saya nggak minta untuk apa namanya ya untuk ditolong lah ketika itu. Yang saya minta itu sama Allah aja udah gitu. Nah akhirnya ketika itu apa namanya emak saya ke rumah anaknya yang pertama, Bang Haji Oji, terus mungkin ngobrol-ngobrol lah gitu ya, ngobrol-ngobrol. Intinya seperti ini, gua heran sama si Cepi, dia udah deal harga loh Ji, tapi dia kagak punya duit. Lah gimana ceritanya itu mak? Iya nggak punya duit, gimana ya? Lu mau nggak katanya, itu kan kayaknya kebunnya lumayan lega tuh katanya. Jadi separuhan aja, jadi 650 itu dibagi dua gitu. Lu yang beli dah kebun yang di belakang, si Cepi biar beli yang kebun yang di depan. Akhirnya udah tuh ketika itu saya ditelepon sama suami ya, ditelepon sama abang yang pertama tuh, Cep lu ke rumah dah, ada yang mau gue omongin gitu. Pas ditanya, saya ke rumah, pas ditanya, emang lu udah deal harga? Iya bang udah. Emang lu punya duit? Kagak bang, duit saya tinggal 15, duit saya cuma 15 juta waktu itu. Saya itu perjalanan setelah nikah, saya memang jarang dikasih nafkah lahir sama suami gitu ya. Yang penting saya mah bisa makan lah gitu, pokoknya jarang dikasih bulanan gitu, karena memang saya juga ya berusaha sendiri gitu ya, mendapatkan sendiri, yang pada akhirnya suami ya alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa ngumpulin uang. Karena dari misalkan kebutuhan susu, kebutuhan anak-anak pampers, kebutuhan macam-macam lah buat keluarga itu ya biasanya dari saya sendiri gitu, dari hasil usaha saya gitu ya. Kalau suami khusus untuk nabung dan apa-apa, makanya waktu itu kita punya uang tabungan 15 juta. Nah akhirnya ketika itu kata abang saya, udah deh Cep gini aja, itu kalau gue mah masalah kebun memang apa namanya faknya dia lah gitu, dia sering investasi, memang investasi kebun gitu. Udah kebun belakang gue beli, lu yang depan. Iya bang nggak apa-apa. Terus lu ada duitnya? Nggak ada. Ya udah kalau kayak gitu pakai duit gue dulu. Jadi kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah ini caranya Allah juga nih ya, walaupun sekilas wah ini ditolong manusia, ini betul ditolong manusia, tapi kan kita mintanya sama Allah. Coba deh sekarang kalau kita misalkan lagi kepepet ya, minta tolong sama manusia, minta tolong sama teman, kita minjem duit gitu ya, kalau kita nggak minta dulu sama Allah ya nanti entahlah, misalkan teman kita juga sama-sama nggak punya duit lah, kalaupun misalkan punya duit juga nggak mau minjem lah, nggak mau minjemin lah, pokoknya kalau misalkan kita nggak ngomong dulu sama Allah nih pasti nih ada kesulitan. Kalaupun misalkan ada kemudahan ya itu berarti hokinya gitu. Nah yang saya lakukan itu saya mintanya sama Allah. Ya udah akhirnya kata abang saya, udah lu pakai duit gua dulu, nanti lu nyicil sama gua, tapi gua nggak mau ya harganya tetap segitu, karena apa namanya ini kita bagi hasil jatuhnya. Akhirnya saya deal harga sama abang itu jatuhnya jadi 300.000 per meter gitu. Nah kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, ya sudah akhirnya saya bisa membeli kebun itu dengan saya menyicil
selama tahun 2 tahun kayaknya mah ya. Pokoknya kalau misalkan ada uang ya kita bayar. Nah, lalu bagaimana ketika pertama kali saya itu bisa membangun rumah. Rumah itu dari mana sih duitnya? Ada yang nanya juga, dari mana ini duitnya gitu ya. Kok bisa sampai sampai bisa buat rumah itu dengan tanpa minjem-minjem ke bank, tanpa minjem-minjem ke yang lain. Jadi karena saya tahu bahwa kemampuan saya terbatas, saya tahu saya juga akses untuk bisa membangun rumah itu juga terbatas. Saya tidak punya apa-apa gitu ya. Karena itulah akhirnya saya cuman hanya menjadikan Allah satu-satunya penolong saya dan suami. Nah, yang saya lakukan adalah saya memperbaiki ibadah saya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan saat ini di SWTD ini hanya sholawat, hanya membaca surat Al-Waqi'ah, hanya melakukan sholat tahajud, hanya melakukan sholat duha, saya menambahkan semua amalan-amalan yang ada, apapun itu, sholat qobliyahnya, ba'diyahnya. Saya cuman satu, saya ingin dipilih sama Allah, saya ingin diperhatikan sama Allah. Kalau nanti saya diperhatikan sama Allah, kalau saya nanti dinilai sama Allah, saya ini baik, layak ditolong, maka insya Allah itu pertolongan akan datang ya. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya memaksimalkan ikhtiar iman maksimal saya. Jadi ikhtiar iman maksimal itu adalah ketika kepercayaan kita, keyakinan kita tinggi sama Allah ya, all out sama Allah, tapi kita pun menyempurnakan ikhtiar kita dengan sekuat tenaga kita. Saya waktu itu sebagai marketing buku ya, saya pokoknya apa yang saya lakukan ya Allah itu benar-benar terus menerus ya. Saya mencari orderan sambil saya pun mencari cara bagaimana saya bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Di samping suami juga sama seperti itu ya, nyari-nyari cara gitu, gimana caranya supaya mendapatkan penghasilan, dan Allah kasih jalannya aja. Pokoknya kalau kawan-kawan saat ini berpikir ya gimana teh, saya mau bisnis apa, saya bingung, saya ini nggak bisa, itu nggak bisa, ya Allah udah, dan mintanya sama Allah. Nanti Allah yang ngasih jalannya, Allah yang nuntunin kita jalannya. Benar, percaya itu, Allah yang nuntunin kita jalannya. Sama seperti itu, saya akhirnya karena saya sering ketemu sama customer ya, saya pernah waktu itu ketemu sama customer, terus dari situ hubungan kita baik ya. Ternyata dia ini adalah seorang pengusaha. Dari situ karena dia seorang pengusaha, akhirnya ada channel-channel tambahan pekerjaan yang bisa saya lakukan. Saya waktu itu menyambi di Menaker Trans, jadi saya survei ke beberapa perusahaan. Saya dikasih upah untuk survei satu perusahaan itu 50.000 sampai 100.000 untuk sekali per kali datang gitu. Nah, waktu itu saya mengambil job itu sampai 200 perusahaan yang saya ambil dalam kurun beberapa bulan lah gitu untuk survei. Jadi di survei itu perusahaan itu, misalkan perusahaan menengah ke bawah, menengah ke atas, perusahaan ke atas, itu saya survei semua tuh. Nah, saya dikasih upah itu 50.000 sampai 100.000 per sekali datang ke perusahaan itu. Itu saya nyari tambahan penghasilan juga. Kemudian saya juga waktu itu ya, di samping saya menjual buku-buku ensiklopedi, saya juga waktu itu nyari tambahan menjadi sales stand ya, stand. Jadi waktu itu kan lagi ada acara di Jambi Expo ya, namanya Jambi Expo. Nah, itu kan karena di Jambi Expo itu ada stand-stand yang harus dijual. Nah, saya jualan stand tuh. Nah, harga standnya itu sekitar 40 juta sampai 50 juta harga satu standnya ya. Lalu kemudian saya jual ke beberapa perusahaan, yaitu waktu itu fee-nya komisinya sekitar 10 sampai 15% per satu stand. Nah, saya waktu itu sampai nembus ke Kementerian Malaysia, terus ke kementerian yang ada di Indonesia gitu ya. Saya juga nembus ke situ gitu, dan alhamdulillah di situ juga banyak. Waktu itu saya juga dapat beberapa stand lah gitu. Malaysia aja waktu itu udah ngambil 3 stand ke saya. 3 stand berarti kan berapa? Kalau 150 juta. Kalau 10%-nya saja udah 15 juta. Pokoknya apapun yang saya lakukan, apapun saya kerjakan gitu untuk bisa mendapatkan penghasilan itu, sehingga itulah yang menjadikan jalan dimana akhirnya alhamdulillah atas izin Allah ya, sedikit demi sedikit tapi pasti ya, saya punya uang. Jadi misalkan uang untuk bikin fondasinya dulu gitu,
Lalu kemudian saya berharapnya tetap ya yang namanya kita kita ikhtiar iman maksimalnya di malam hari, ikhtiar langitnya kita perbaiki setiap saat, setiap perjalanan kerja. Saya terus berdoa sama Allah, meminta sama Allah, ngajakin Allah ngobrol, apa yang saya bisa saya baca, pokoknya wah pokoknya saya benar-benar memaksimalkan dua kategori tadi tuh, memaksimalkan ikhtiar kita ya untuk menyebut rezeki Allahnya, dan saya memaksimalkan ikhtiar langitnya gitu untuk terus berdoa memohon kepada Allah, sambil saya pun memperbaiki segala ibadah-ibadah saya. Makanya kenapa di awal mula saya kasih judul itu keberanian dalam berdoa dan bermimpi besar itu akan mempengaruhi kualitas ibadah kita, karena saya tahu saya ini pantas ditolong gitu. Jadi kalau misalkan saya analogikan ya ibu-ibu, kawan-kawan, ibu-ibu di sini nggak mau disebut ibu-ibu semua ya, karena masih banyak yang muda, makanya saya pakai bahasanya kawan-kawan biar bisa saya menyeluruh, semuanya bisa terjamah lah gitu. Nah, kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika misalkan saya dan suami gitu ya ingin mewujudkan mimpi saya, maka saya pun harus tahu diri. Kawan-kawan, saya sering banget ya didatengin sama orang gitu ya, didatengin sama orang untuk minjem uang. Saya sering kali di SMS-in, di WA-in, diteleponin sama teman gitu. Padahal nih teman ini jarang banget komunikasi dengan saya, jarang banget SMS, ajak nanyain kabar lah gitu. Tapi tiba-tiba dia akhirnya minjem uang gitu kan. Nah, dengan begitulah ya manusia itu mau merendahkan dirinya untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Manusia lebih banyak mau merendahkan diri di depan manusia yang lain, padahal kalau ketika misalkan dia merendahkan diri di depan Allah, bukan cuman bernilai pahala di sisi Allah, tapi ini membuat Allah senang, membuat Allah ridho terhadap dia. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita inginkan, yang kita mimpikan, yang kita hajatkan, itu semuanya akan dibantu sama Allah. Nah, kadang-kadang misalkan gini ya, ada orang datang ke rumah, misalkan saya lagi tidur nih sama suami, lagi tidur nih siang, tiba-tiba misalkan ada orang mendatang, Assalamualaikum gitu ya. Anak saya keluar, ya Pak, ibunya ada, bapaknya ada, gitu kan, lagi tidur gitu. Oh lagi tidur, ya udah deh saya ini ya bangunin gitu, kata anak saya gitu. Oh jangan nggak usah, nanti saya balik lagi. Coba bayangin ya, baru sekali tuh. Kedua kalinya kebetulan saya dan suami lagi keluar ya, terus ada si tetehnya kan, ini kan yang di sini gitu. Nah datang lagi, Assalamualaikum, bapak ada, ibu ada? Oh nggak ada, lagi keluar orangnya. Oh gitu ya, ya udah deh nanti saya balik lagi. Berulang kali dia balik lagi untuk bisa mendapatkan satu bantuan. Bayangin, kenapa kita tidak melakukan itu sama Allah? Berulang kali kita menghadap sama Allah, kita minta sama Allah, kita minta apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Kenapa kita nggak minta sama Allah? Ya, begitu mudahnya manusia merendahkan dirinya di hadapan manusia yang lain, tetapi kenapa dia tidak mau merendahkan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam segalanya, yang memiliki kerajaan dunia dan akhirat ini, yang memiliki dunia ini, yang kalau kita minta kita pasti kasih, yang kalau kita minta jalan pun kita akan ditunjukkan jalannya, tapi kita tidak mau melakukan itu. Ya, makanya yang saya lakukan adalah itu, saya mencari perhatian Allah aja udah. Kualitas ibadah saya ditentukan karena memang saya berharap betul sama Allah. Kenapa coba sekarang misalkan kawan-kawan ya, saya tanya sama kawan-kawan, pengen punya rumah, apakah setiap waktu ketika sholat, setiap kali setelah melakukan sholat, kawan-kawan minta nggak sama Allah? Kalau misalkan zuhur minta, asar nggak minta, maghrib nggak minta, isya baru minta, subuh minta lagi, ini artinya kawan-kawan nggak serius mintanya sama Allah. Betul lah, bener, serius saya mengatakan seperti ini. Kalau kawan-kawan masih minta sama Allah, tetapi mintanya tidak terus menerus, mintanya bolong-bolong ya, ini minta, bahkan mungkin hari ini minta, besok enggak, besoknya lagi minta,
Ini artinya Allah ini melihat kita ini nggak serius mintanya sama Allah. Tapi yang saya lakukan, saya berdoa benar-benar serius. Makanya kenapa saya kalau berdoa ini lama banget, karena benar saya serius. Saya minta semua yang saya pengen itu saya ucapin sama Allah, saya sampaikan sama Allah, saya sampaikan. Walaupun begitu banyak yang keinginan saya sampaikan sama Allah. Karena cuma Allah yang bisa memudahkan segalanya, karena cuma Allah yang bisa memberikan jalannya, karena cuma Allah yang bisa mengabulkan segalanya. Ya, kita ini siapa? Mungkin dari tambahan tadi saya menjadi salesman, saya akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan di Menarker Trans gitu ya, di samping pekerjaan-pekerjaan lain. Kalau bukan Allah yang menggerakkan itu nggak mungkin. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, ini sekilas ini cuma cerita rumah. Kawan-kawan bisa kok, misalkan kawan-kawan butuhnya apa saat ini, kendaraan, tinggal minta sama Allah. Kawan-kawan butuhnya apa nih, pengen umroh ya. Kayak kemarin saya mendengar cerita nih dari Teh Lisma, ya nggak berani minta, beraninya cuma minta buat ibunya sendiri, nggak berani minta untuk dirinya sendiri, untuk suaminya, untuk bapaknya gitu ya. Minta sama Allah, jangan nanggung-nanggung. Minta sama Allah tuh yang besar, yang luas ya. Allah itu maha mengabulkan segala doa-doa kita. Kalau kita percaya, sekali lagi saya tekankan sama kawan-kawan semua, kalau kita percaya bahwa Allah itu yang maha besar, bahwa Allah itu yang maha segalanya, bahwa Allah itu yang maha mewujudkan segala hajat dan keinginan kita, jangan minta yang kecil-kecil, minta yang besar, minta yang luas, minta yang bisa punya banyak manfaat untuk orang lain. Sekarang kita sudah tahu ya, ada beberapa para sahabat yang dijamin masuk surga walaupun mereka kategorinya orang kaya. Banyak ya, Abdurrahman bin Auf salah satunya. Ada cerita Abdurrahman bin Auf dengan kurma busuknya. Mungkin kawan-kawan juga sering mendengar cerita ini ya. Ini menjadikan pelajaran bahwa Allah memang sudah menakdirkan dia untuk menjadi seorang yang kaya. Kenapa? Karena untuk bisa berdakwah di jalan Allah ya. Kalau misalkan dulu para sahabat, ketika misalkan Bilal bin Rabah lagi disiksa sama Abu Jahal, itu disiksa dengan dengan simpan batu yang sangat panas di atas perutnya, di atas dadanya. Kalau misalkan tidak pakai duit, itu Bilal bin Rabah bisa disiksa terus. Tapi akhirnya dimerdekakan oleh seorang sahabat Rasul, yaitu Abu Bakar Siddiq ya, Khalifah Abu Bakar Siddiq, dibayar dengan bayaran yang tinggi. Coba kalau kita nggak punya duit, kalau Abu Bakar Siddiq waktu itu, Khalifah Abu Bakar Siddiq, nggak punya uang, mungkin kita bisa melihat penyiksaan itu terus ada di depan mata kita. Penyiksaan itu terus ada di depan mata Khalifah Abu Bakar Siddiq. Dan kita tidak bisa berjuang di jalan Allah dengan harta kita. Oleh karena itu saya mengajak kepada kawan-kawan semua, sekarang jangan tidak berani untuk bermimpi yang besar. Karena kita ingin dengan harta kita, dengan jiwa raga kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita ingin berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga kita. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, rumah saya sudah jadi. Lalu kemudian alhamdulillah anak-anak yang ngaji banyak. Tidak menampung sepertinya anak-anak ngaji sampai ke dapur, sampai ke kamar kecil, saking banyaknya. Alhamdulillah. Akhirnya ketika itu saya sama suami, ya kayaknya kita perlu perluasan lagi. Iya kayaknya karena anak-anak sudah nggak muat ini gitu di teras rumah, di dalam rumah ini udah nggak muat nih. Yaudah akhirnya suami ngajakin anak-anak, ya sini kita berdoa yuk sama Allah yuk, doain ayo Ustaz ya, doain ya gitu, doain teteh juga, doain kita biar bisa punya gedung khusus, gedung smart home Quran 3 lantai. Kita cuma ngomong begitu doang, diaminin sama anak-anak, amin. Akhirnya Allah kasih jalan juga. Jalannya dari mana? Ya dari mana-mana. Entah itu suami juga jadi dapat bonus yang sangat besar gitu ya. Nah, berkaitan dengan ini nih, bonus pekerjaannya. Saya mau nanya sama kawan-kawan semua. Ketika misalkan kawan-kawan yang suaminya, yang mungkin kawan-kawan juga mungkin bekerja gitu, kawan-kawan sering nggak mendoakan bos-bos kawan-kawan. Nah, ini kadang-kadang yang suka salah nih.
Kita seringkali egois mendoakan diri kita sendiri, benar. Ya Allah, kasih saya rezeki yang banyak, ya Allah, kasih rezeki saya yang banyak. Tapi kita jarang banget mendoakan perusahaan di mana suami kita bekerja. Kita jarang mendoakan perusahaan di mana kita bekerja. Kita jarang mendoakan bos-bos kita. Coba sekarang kita rubah. Kalau misalkan nih perusahaan kita bangkrut, perusahaan di mana kita bekerja bangkrut, kira-kira kita bisa kerja atau enggak? Oleh karena itu nih, ini penting banget nih mendoakan bos-bos nih. Jangan sampai bos itu yang kita lihat itu kesalahan mulu, tapi baiknya dia, kelebihannya dia, ya kita nggak pernah lihat gitu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai akhirnya kita jadi malah tambah dosa lagi karena kita membicarakan bos kita, sebel banget, sebel terus sama bos kita. Jangan sampai seperti itu. Doain misalkan, ya Allah, mudah-mudahan perusahaan di mana suami saya bekerja semakin hari semakin maju, semakin banyak omsetnya, semakin meningkat keuntungannya, suami saya juga semakin naik jabatannya, ya gajinya semakin naik, ya kalau misalkan untungnya semakin banyak kan makin naik juga. Gimana kalau misalkan bos yang pelit? Doain aja, doain. Udah pokoknya kita mah sekarang senjata kita satu, doa. Kalau misalkan kita nih bersikeras, kita pengen menjadikan orang lain sesuai dengan keinginan kita, sampai kapanpun kita akan lelah dan capek. Betul. Bos kita pelit, sebel banget sama bos. Akhirnya kita mencaci maki bos kita. Padahal kita masih bekerja di perusahaan di mana bos kita yang miliki. Jadi istilahnya kalau kata bahasa Sunda mah apa ya? Dimuntahin tapi dilebok, naon sih? Pokoknya bahasanya ya gitulah. Jadi kita mencaci tapi kita masih menikmati gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita doain tuh. Nah, kalau saya nih ini juga bocoran juga nih. Saya berdoa apa? Saya berdoa bukan cuma itu, saya pentokin apa yang saya katakan sama Allah. Ya Allah, jadikan suami saya menjadi direktur di perusahaan itu. Jadikan suami saya memiliki perusahaan itu, yang memiliki saham di perusahaan itu. Langsung mentok aja, nggak kasih pengen naik lagi jabatan. Langsung mentokin ya, yang memiliki saham di perusahaan itu, yang memiliki perusahaan itunya, yang menjadi direkturnya. Waktu itu saya sampaikan ke suami saya, ya mama doain ayah biar jadi direktur. Lah yang gimana sih kalau jadi direktur mah nggak bisa tuh, kenapa? Lah orang yang punyanya juga jadi direktur. Kalau misalkan ayah yang jadi direktur, ntar dia jadi apa? Gitu. Waktu itu suami saya ngomongnya gitu, lah jadi apa kek, pokoknya mama doanya begitulah, mentok lah gitu. Tiap hari saya doain begitu. Saya doain perusahaannya biar maju, biar berkembang, biar omsetnya besar gitu ya, biar sejahtera karyawannya, pokoknya semuanya saya doain. Dan ternyata diijabah di tahun 2019 ya. Ternyata suami saya alhamdulillah atas izin Allah mendapatkan salah satu bukan korban ya, salah satu orang yang harus dikeluarkan dari perusahaan. Kira-kira nih jawabannya, Allah ngabulin doa nggak nih? Saya kan mintanya jadi direktur, saya mintanya suami saya jadi pemegang saham, kok jadi dikeluarin? Iya, jadi waktu itu ada kabar ya, desas-desusnya kan udah ada kan, bahwa suami saya kena dampak perampingan di perusahaan gitu. Perusahaan ini harus mengeluarkan orang-orang ya, apalagi orang-orang, padahal suami saya waktu itu bekerja sudah hampir 15 tahun, sudah loyalitasnya sudah tinggi, sudah tidak bisa diragukan lagi gitu ya, 15 tahun. Tapi kenapa waktu itu mendapatkan perampingan ya? Tapi lagi-lagi ketika misalkan saya melihat ini nggak mungkin ya Allah nih nggak ngabulin doa saya, ini pasti nih ada hikmah di balik ini. Udah tetap sabar, tetap kalem aja, tetap gitu, walaupun waktu itu perasaannya tahu sendiri kawan-kawan. Coba gimana perasaannya coba kalau begitu ya, kita udah punya suami yang sudah, ya misalkan sudah merintis dari nol ya, karena suami saya juga bekerja di perusahaan itu memang dari karyawannya masih 3 orang gitu waktu itu. Makanya gaji suami saya masih 1 juta ya, sampai akhirnya ya dipromosikan jabatan terus, naik terus, akhirnya posisi terakhir itu sebagai manajer pabrik gitu ya. Nah, gimana perasaan istri saat itu? Pasti kan merasa ketakutan ya, pasti ada lah, manusiawi awal mula. Tapi saya tetap
sabar. Dan saya cuman berdoa sama Allah, ini Allah nggak mungkin nih, ini Allah iseng nih, Allah cuman iseng doang nih, ini nggak mungkin nih Allah memberikan keadaan seperti ini nih sama saya nih, nggak mungkin nih ya. Waktu itu tahun 2019 juga saya sudah memutuskan untuk berhenti bekerja juga. Wah, ini nggak mungkin nih, saya udah perasaan ya udah campur aduk lah. Masa iya suami nggak kerja, saya nggak kerja? Masa iya saya harus kembali lagi untuk bekerja? Lalu bagaimana dengan kelas-kelas yang ada yang saya buka dari subuh sampai malam, kelas PAUD, kelas dinia, ini gimana kalau saya bekerja lagi? Pokoknya pikiran-pikiran jelek pasti adalah manusiawi itu. Tapi saya langsung istighfar, ya Allah, ini nggak mungkin nih. Saya tetap harus berhusnuzon sama Allah bahwa ini pasti yang terbaik dan ini pasti ada hikmahnya. Nah, 1 minggu setelah diumumkan seperti itu, akhirnya suami dipanggil lagi. Dan alhamdulillah ternyata suami diberikan pesangon yang Masya Allah, saya tidak bisa bayangkan kalau saya harus nabung ya, itu berapa lama saya harus menabung untuk bisa mendapatkan pesangon sebegitu besarnya. Akhirnya kami ya dengan syukur alhamdulillah mendapatkan pesangon itu, dan saya terus mengejar lagi sama Allah, kejar, berdoa lagi, ya Allah, memang sekarang kami punya uang, tapi kalau misalkan terus meneruskan uang ini pasti habis gitu untuk keperluan sehari-hari dan sebagainya, ini pasti habis. Ya Allah, berikanlah yang terbaik, ya berikanlah yang terbaik. Alhamdulillah 1 bulan doang suami saya menganggur di rumah. Lalu kemudian suami diajak oleh bos lamanya ya untuk mendirikan perusahaan, dan alhamdulillah sampai saat ini suami saya akhirnya menjadi salah satu investor di perusahaan itu. Kira-kira dikabulkan kan doanya saya? Alhamdulillah itu dikabulkan. Dan alhamdulillahnya lagi saat ini pabriknya suami itu hanya berjarak 5 menit saja dari rumah. Artinya kalau dulu ya makan siang, istirahat siang pasti dilakukan di kantor ya, sekarang istirahat, pulang ke rumah, makan di rumah, bisa tidur sebentar di rumah. Artinya nih Allah memberikan yang terbaik untuk kami semua. Jadi Allah kabulkan, akhirnya kami punya perusahaan walaupun sama posisi jabatannya manajer juga di perusahaan itu, tapi paling tidak kami memiliki saham di situ yang alhamdulillah setiap bulannya kami pun mendapatkan bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Nah, itulah kawan-kawan semua, ini sebagian cerita kecil saya. Ini yang saya ceritain adalah yang besar-besar doang sih ya. Sesungguhnya setiap hari alhamdulillah saya mendapatkan miracle dari Allah, keajaiban dari Allah. Terkadang kita selalu saja memandang bahwa misalkan ketika kita tidak masak, tiba-tiba datang ada orang mengantar makanan, kita bilang ini hal yang biasa. Padahal kalau kita syukuri ini adalah suatu keajaiban, maka ketika kita bersyukur dengan hal-hal yang kecil, insya Allah nanti Allah akan melihat kita sudah pantas mendapatkan hal-hal yang besar. Ketika misalkan kawan-kawan datang ke warteg, tiba-tiba kenal ada orang yang kenal dengan kita, tiba-tiba juga kita dibayarin ya, makanan yang kita sudah beli kita dibayarin, kita anggap ini biasa. Misalkan ketika kawan-kawan menganggap ini hal yang biasa, maka Allah pun melihat kita belum pantas untuk bisa mendapatkan hal-hal yang besar. Yuk syukuri apapun yang kecil, syukuri dulu, terima kasih dulu, banyakin terima kasih sama Allah, biar nanti ketika misalkan kita sudah terbiasa mengucapkan terima kasih sama Allah, bersyukur dengan apa-apa yang kecil, biar nanti Allah melihat bahwa kita sudah pantas mendapatkan hal-hal yang besar. Dan miracle yang terbesar buat kita semua adalah saat ini kawan-kawan semua SPTD, baik itu di part 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, bahwa saat ini miracle terbesar kita adalah kita sudah kenal dan dekat dengan Allah, bahwa kita saat ini sudah menuju kepada Allah, bahwa saat ini kita sudah memperbaiki ibadah kita, bahwa saat ini kita sudah merasakan kenikmatan kita dekat dengan Allah, bahwa saat ini mungkin teman-teman sudah merasakan bagaimana ketika kawan-kawan berdoa dengan meneteskan air mata. Itu adalah miracle tak terhingga yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku tidak takut doa-doa aku tidak terkabulkan oleh Allah. Yang aku takutkan aku tidak mendapatkan hidayah untuk meminta dan berdoa. Kawan-kawan, lihat
ya. Banyak sekali, bahkan kita sendiri dulu mungkin ya, kita merasa tidak penting lagi berdoa. Yang kita pentingkan adalah kita kerja keras, yang kita pentingkan adalah kita ikhtiar, yang kita pentingkan, yang kita hanya pikirkan hanya itu saja. Kita kadang-kadang malas untuk meminta sama Allah, kita kadang-kadang malas untuk berdoa sama Allah, padahal sesungguhnya kekuatan kita hanyalah berdoa kepada Allah. Yuk sama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillah atas segala pencapaian-pencapaian yang selama ini kita sudah capai. Dan syukur kita yang paling tinggi adalah kawan-kawan bisa sama-sama kenal, bisa sama-sama bersilaturahim dengan kawan-kawan yang lain di SWTD, dan yang paling penting adalah kawan-kawan bisa mendapatkan ya materi demi materi yang ada di SWTD ini, yang menyadarkan kawan-kawan bahwa selama ini kawan-kawan sudah sangat amat jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya minta kepada kawan-kawan, yuk terus dekatin Allah, yuk terus dekatin Allah. Di grup ini adalah grup sementara, grup ini adalah grup yang tidak selamanya ya. Ada yang memang saya pantau terus ya. Grup ini hanya grup sementara, 30 hari, 40 hari ya, laporan tahajudnya, laporan baca waqiahnya, laporan untuk sholat duhanya, bacaan sholawatnya, hanya laporan saja. Dan seterusnya ini laporannya kepada Allah, pertanggungjawabannya di hadapan Allah, di depan Allah. Dan saya meyakini kalau misalkan kawan-kawan sudah berubah, kawan-kawan melakukan ini hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah, dilihat atau tidak dilihat oleh saya, dinilai atau tidak dinilai oleh saya, kawan-kawan akan terus melakukan hal-hal baik ini. Kawan-kawan akan terus melakukan amal soleh yang ini, bahkan mungkin akan terus mengupgrade ya segala amal soleh yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan untuk terus memperbaiki semuanya, memperbaiki kualitasnya, dan memperbaiki intensitasnya ya. Mudah-mudahan kita semua diridhoi dan senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin ya kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Ini kalau saya ngomong udah pasti ngomongnya banyak banget, mohon maaf sekali. Pokoknya ini kalau misalkan kawan-kawan punya waktu ya didengarin, kalau enggak ya ditunda dulu materi-materi yang ada ya. Kalau memang ada manfaatnya mohon dibintangi ya, biar nanti ketika misalkan saya sudah tidak bersama kawan-kawan, ini materi-materi ini bisa diulang lagi, dibaca lagi, didengarkan lagi. Karena saya yakin ketika kawan-kawan sudah memegang materi ini, menguasai ya, memahami karena miracle ini terletak di balik dinding pemahaman, sudah memahami lalu kemudian mengamalkan, walaupun ilmu ini sangat amat sedikit, sangat amat kecil, bahkan tidak ada artinya apa-apa dibanding mentor-mentor yang lain, ustadz-ustadz yang lain, tapi mudah-mudahan ini menjadikan jalan kawan-kawan bisa sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Setelah riaduh ini kawan-kawan jangan sampai berhenti, terus belajar sebanyak-banyaknya kepada siapapun ya, ilmu apapun ya kita dalami, dan jangan sampai kita memandang sebelah mata kepada ustadz-ustadz yang ada ya. Kita lihatnya adalah apa yang dia sampaikan, bukan dilihat siapa yang menyampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.